sabana. Are y'all ready? Pisau mania. Pisau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang insertion sort, yaitu salah satu algoritma pengurutan data yang cukup sederhana dan mudah dipahami. Algoritma ini sering digunakan sebagai dasar dalam pembelajaran karena cara kerjanya mirip dengan aktivitas sehari-hari, seperti menyusun kartu atau angka yang secara berurutan. Dengan memahami algoritma ini, kita bisa mempelajari lebih mudah tentang algoritma sorting. Anggota kelompok 4 ada Rio Anton Prayoga sebagai pencari materi, Mira Fadila Nur Soleha yang menyusun PPT, Fahri Ahmad yang menjelaskan materi, Winner yang mendemonstrasikan coding, Indriani yaitu yang edit video. Kemudian ada konsep dasar insertion sort. Apa itu insertion sort? Insertion sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja seperti manusia, mengurutkan kartu. Setiap elemen diambil satu persatu dan disisipkan ke posisi yang tepat di antara elemen-elemen yang sudah terurut. Langkah-langkahnya yaitu mulai dari elemen kedua, indeks 1. Selanjutnya, simpan elemen saat ini sebagai key. Bandingkan key dengan elemen sebelumnya. Selanjutnya, geser elemen yang lebih besar ke kanan, lalu sisipkan key ke posisi yang tepat. Selanjutnya, ada sumber data dan lingkungan pengujian. Pada slide ini dijelaskan tentang sumber data dan lingkungan pengujian yang digunakan dalam program. Di bagian kiri, terdapat informasi dataset, yaitu data yang digunakan berupa file teks yang berisi angka acak. Data dipisahkan menggunakan spasi atau koma, dengan variasi ukuran mulai dari 5.000 hingga 40.000 data dan menggunakan encoding UTF-8. Di bagian kanan ditampilkan spesifikasi perangkat yang digunakan untuk pengujian laptop, yaitu laptop Asus VivoBook 14 dengan sistem operasi Windows 11, prosesor AMD Ryzen 5, RAM 8GB, serta menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library bawaan seperti Time. Saat ini itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengujian dilakukan dengan data dan perangkat yang jelas, sehingga hasilnya bisa dipahami dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya masuk ke hasil pengujian performa. Di bagian tabel terlihat bahwa semakin besar jumlah data, waktu eksekusi juga meningkat secara signifikan. Misalnya pada 5.000 data hanya membutuhkan sekitar 0,42 detik. Namun pada 40.000 data meningkat menjadi sekitar 27 detik. Keterangan di samping menunjukkan bahwa waktu eksekusi meningkat kurang lebih 4 kali lipat setiap kali jumlah data digandakan. Hal ini sesuai dengan karakteristik kompleksitas waktu insertion sort, yaitu O(n²). Di bagian kanan juga ditampilkan grafik yang memperjelas bahwa waktu mengeksekusi meningkat tajam seiring bertambahnya jumlah data. Selanjutnya kita masuk ke analisis dan time complexity. Pada slide ini dijelaskan analisis dan kompleksitas waktu dari algoritma insertion. Di bagian atas ini ditampilkan 3 kondisi utama, yaitu best case O(n) terjadi ketika data sudah terurut sehingga hanya membutuhkan sedikit perbandingan. Yang kedua ada average. Ini akan terjadi saat data acak. Terus selanjutnya ada worst case.
terjadi ketika data dalam kondisi terbalik sehingga membutuhkan banyak pergeseran. Di bagian bawah ditampilkan analisis pengujian, di mana ketika jumlah data meningkat 2 kali lipat, waktu eksekusi meningkat secara 4 kali lipat. Hal ini menunjukkan pola kuadratik yang sesuai dengan kompleksitas. Kesimpulannya, insertion sort cocok digunakan untuk data kecil atau data yang hampir terurut, tetapi kurang efisien untuk data yang besar. Kesimpulan insertion sort yaitu berhasil diimplementasikan dalam Python menggunakan perbandingan elemen. Lalu diuji dengan 4 variasi data, 5.000 hingga 40.000 elemen angka dari file teks. Masing-masing dijalankan 3 kali. Waktu eksekusi kita rata-rata 3 kali percobaan, 0,42 second hingga 27,46 second, pola kuadratik. Lalu kompleksitas waktu, average atau worst case, terkonfirmasi dari hasil uji. Lalu hasil 3 kali percobaan konsisten, variasi kecil membuktikan keandalan pengukuran. Jadi saya akan menjelaskan kode yang telah dibuat oleh kelompok saya. Jadi yang pertama, terdapat sebuah function bernama iterating sorts yang di dalamnya terdapat di fungsi baris pertama ini for i in range. Jadi melakukan perulangan untuk menyisir setiap elemen array dimulai dari indeks ke-1 hingga indeks terakhir. Nah, selanjutnya ada k. K di sini berfungsi untuk menentukan elemen sedang diproses sebagai nilai target untuk dibandingkan. Nah, lalu di sini ada J. J di sini menentukan batas indeks elemen di sebelah kiri atau bagian yang sudah terurut untuk memulai dibandingkan. Nah, di sini ada while J lebih besar dari 0 dan di sini melakukan pemeriksaan kondisi. Selama indeks J belum habis dan nilai di sebelah kiri lebih besar daripada nilai K, maka jalankan kode di bawahnya. Nah, kode di bawahnya ini melakukan penggeseran elemen ke posisi kanan apabila elemen tersebut terbukti lebih besar dari nilai K. Jadi kalau nilainya lebih besar, maka angka tersebut akan digeser ke kanan. Nah, selanjutnya setelah posisi yang ditemukan tepat, nilai K ke dalam nilai K disisipkan ke dalam celah yang kosong. Nah, lalu ada return R mengembalikan array yang selesai diurutkan secara keseluruhan. Oke, jadi ini salah satu contoh implementasi programnya. Baik, jadi kita akan lanjut ke salah satu contoh sort yang telah dibuat. Jadi pertama di sini terdapat dua modul yang digunakan, ada time dan OS. Time ini untuk waktu dan OS ini untuk ngebaca file yang ada di sini. Kan di sini terdapat sebuah file bernama 5000.txt yang isinya adalah banyak data, sekitar 5000 data. Nah, di fungsi ini pertama di sini ada sebuah fungsi untuk menjalankan algoritma iterating sort yang tadi dijelaskan. Lalu kedua ada fungsi membaca file dengan nama function read file. Nah, di sini pertama dia mencoba untuk membaca file tersebut. Nah, lalu membersihkan koma dan spasi agar hanya angka yang tersisa. Nah, jika error maka dia akan menampilkan file not found, artinya file tidak ditemukan atau izin ditolak.
Lalu ada value error atau format dalam file yang salah. Nah, di program utama di sini, pertama dia akan ngecek dulu lokasi dari tempat script ini berada. Jadi misal ada di file download, maka dia akan nyimpan ke variabel basepath ini. Selanjutnya ada ini nama filenya. Jadi file .txt. Jadi ini variabel untuk menyimpan nama file ini atau file yang akan dia baca nanti. Selanjutnya for file in files. Jadi menggabungkan folder script dan file agar pathnya absolute. Absolute di sini dia bisa mau kemanapun file itu pindah, atau folder script ini pindah mau ke laptop 1 atau laptop 2, jadi tetap bisa dibaca, atau hanya relatif. Lalu ada data sama file, jadi dia membaca filenya, maka di sini akan ditampilkan print nama file, jumlah data, terus short time. Di sini dia bakalan ngitung berapa lama. Di kode ini dia bakalan ngitung berapa lama data tersebut dibaca. Nah, waktu end time dikurang start time akan mendapatkan sebuah angka atau waktu eksekusi dari file tersebut. Nah, contoh saat kita jalankan, ini. Jadi dia menjalankan algoritma tersebut selama 0,4 detik. Jadi dia akan menjalankan algoritma ini ke file ini. Dia akan nyusun semua angka-angka di sini selama 0,4 detik. Kira-kira itu salah satu dari, kan di sini ada 4 contoh, tapi semuanya kira-kira algoritmanya masih sama, cuman beda file aja. Jadi kalau kita bandingin, di sini ada 10.000 data. Nah, waktunya akan bertambah sedikit lebih lama. Nah, di sini hasilnya waktu eksekusi selama 2 detik. Kalau ada di iteration 3 yang saat dijalankan, maka dia akan menyusun atau menjalankan algoritma tersebut selama 7 detik. Oke. Kira-kira itu saja dari saya.